Pantang mundur, koalisi Turki-Azerbaijan bakal terus perang sampai Armenia angkat kaki. Sejak perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada 27 September 2020, angkatan bersenjata Azerbaijan yang mendapat dukungan dari Turki diklaim telah berhasil memukul mundur pasukan Armenia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku puas dengan pencapaian pasukan Azerbaijan yang mampu merebut sejumlah titik di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Erdogan terkejut dengan hasil pertempuran yang sudah pecah selama hampir sepekan. Kemenangan pasukan Azerbaijan dinilai Erdogan masih belum sempurna dan harus terus dilanjutkan. Sebab masih banyak wilayah Nagorno-Karabakh yang masih diduduki pasukan Armenia. Oleh sebab itu, Erdogan secara tegas menyatakan bahwa Turki akan terus mendukung Azerbaijan hingga tentara Armenia angkat kaki dari wilayah Nagorno-Karabakh. Azerbaijan telah membebaskan wilayah yang luas. Saya berharap negara itu akan terus berjuang sampai semua tanahnya di Karabakh dibebaskan, ucap Erdogan dikutip FIFA militer dari Sputnik News. Langkah Turki di bawah komando Erdogan sangat memperhatikan kemungkinan campur tangan Rusia, sebab sekutu terbesar Armenia. Oleh sebab itu, Erdogan mengirim Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, untuk bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Pertemuan Cavusoglu dan Lavrov tak lain adalah untuk membahas penyelesaian konflik Armenia dan Azerbaijan. Dalam pernyataannya, Cavusoglu menyampaikan kepada Lavrov bahwa Turki ingin menyelesaikan permasalahan secara damai. Cavusoglu juga mengingatkan bahwa tindakan pendudukan Nagorno-Karabakh oleh pasukan Armenia adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Pasalnya, wilayah tersebut diakui hukum internasional sebagai wilayah kedaulatan Azerbaijan secara penuh. Kami ingin masalah ini diselesaikan secara damai dan dalam kerangka keutuhan wilayah Azerbaijan. Azerbaijan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk merebut tanahnya kembali. Armenia harus menarik diri dari wilayah pendudukan ini untuk gencatan senjata, kata Cavusoglu dikutip FIFA militer dari Hurriyet Daily News. Juru bicara Kementerian Pertahanan Armenia, Asrun Havhannisyan, 540 tentara Azerbaijan tewas dan lebih dari 700 lainnya cedera dalam 24 jam terakhir dalam perang yang berkecamuk di Nagorno-Karabakh. Azerbaijan memiliki 540 orang yang tewas, lebih dari 700 luka-luka, 45 kendaraan lapis baja, 6 pesawat. Sebagian besar belum hancur di udara, katanya seperti dikutip Sputnik News, Sabtu 3 Oktober 2020. Dia menambahkan 3 helikopter dan 6 pesawat tak berawak musuh rusak dalam konflik tersebut. Militer Azerbaijan belum berkomentar atas klaim tersebut, namun pihak Baku kerap menepis klaim-klaim yang dibuat pihak Yerevan yang dianggap sebagai propaganda. Nagorno-Karabakh adalah wilayah sengketa yang dikendalikan etnis Armenia. Wilayah ini dulunya bagian dari Azerbaijan, namun memerdekakan diri setelah Uni Soviet bubar tahun 1990-an. Azerbaijan tak pernah mengakui kemerdekaan Nagorno-Karabakh atau dikenal sebagai Republik Artsakh
dan masih menganggap sebagai wilayahnya. Vagram Pogosyan, juru bicara Presiden Republik Artsakh, mengatakan tentara Azerbaijan telah kehilangan lebih dari 3.000 prajuritnya sejak konflik pecah hari Minggu lalu. Data intelijen menunjukkan bahwa kerugian Azerbaijan sudah melebihi 3.000 prajurit. Kebanyakan mayat tetap berada di zona netral dan tidak ada yang dilakukan untuk mengangkut mereka, tulis Vagram Pogosyan di halaman Facebooknya hari Sabtu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis merekomendasikan warganya untuk membatasi perjalanan ke Armenia karena meningkatnya ketegangan di Nagorno-Karabakh yang dilanda konflik. Bentrokan di Nagorno-Karabakh sedang berlangsung. Wilayah Armenia yang berbatasan dengan perbatasan Azerbaijan dipenuhi dengan artileri dan kendaraan udara tak berawak dari waktu ke waktu. Karena itu, perjalanan ke Armenia perlu dibatasi hanya untuk yang dilakukan karena kebutuhan mendesak, serta sangat meminimalkan pergerakan di Armenia, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam. Perwakilan komunitas Prancis di Armenia disarankan untuk mengikuti instruksi dari otoritas negara serta kedutaan besar Prancis. Seorang pejabat senior yang mewakili gerakan wilayah Nagorno-Karabakh yang berada di jantung konflik antara Armenia dan Azerbaijan menyebutkan perlawanan mereka adalah perjuangan sampai mati. Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang mendeklarasikan sebagai negara sendiri. Sebagai republik kecil, menurutnya kekalahan bisa berarti akhir dari pemerintahannya yang tidak diakui secara internasional. Ini pertarungan eksistensial, kata Robert Evetian, perwakilan tetap untuk Amerika Serikat dari Republik Artsakh yang dikenal dunia sebagai Nagorno-Karabakh. Melansir Newsweek, pada Sabtu 2 Oktober 2020, Evetian lahir dan besar di tanah yang selama sekitar 1 abad menjadi pusat perselisihan etnis dan teritorial antara rival Kaukasus Selatan, Armenia dan Azerbaijan. Nagorno-Karabakh adalah rumah bagi mayoritas Kristen Armenia yang memimpin Republik Artsakh. Dianggap oleh PBB sebagai bagian dari Azerbaijan, negara Muslim Syiah yang lebih besar, yang seluruhnya mengelilingi wilayah yang memisahkan diri ini. Armenia percaya bahwa akhir dari perang itu tergantung pada penduduk setempat sendiri untuk memutuskan, suatu sikap yang telah lama memecah belah Yerevan dan Baku. Armenia dan Azerbaijan pertama kali bertempur setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia selama Perang Dunia Pertama. Ditambah lagi ketika Uni Soviet runtuh pada 1980-an dan 1990-an. Saat itu ada puluhan ribu orang tewas dalam bentrokan yang paling mematikan. Sejak itu mereka telah berdebat secara sporadis dalam beberapa dekade hingga kekerasan terburuk terjadi saat pertempuran baru meletus pada Sabtu lalu, 26 September 2020. Pada keesokan harinya, Evetian kembali ke kampung halamannya setelah dari Washington. Evetian menggambarkan situasinya kepada Newsweek dari ibu kota Nagorno-Karabakh, Stepanakert, ketika sirene serangan udara meraung menjadi lantar suara kehidupan di sana. Ketika sirene serangan udara meraung menjadi latar suara kehidupan di sana.